Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa, hari Minggu ini, tanggal 5 April, kita akan merayakan bersama ibadah Paskah kita, sebab Dia hidup. Sekali lagi, hari Minggu tanggal 5 April, jam 9 pagi. Mari kita memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus yang dahsyat bersama-sama. Untuk informasi cash-sale, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami, Blessing Center, melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flow, setting me free. I see grace. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see your peace, wandered for me. When I look to the cross, I see. Bearer of sin, afflicted and tried, you paid redemption's price. Bearing my curse, you set me on high. Your death has brought me life. I see your pierce, wonder for me. When I look to the cross, I see. I see grace, Sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies. Healing flow, setting me free. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood,
I see you I see you pierced, wounded Lord. for me. When I look to the cross, I see you pierced for me. I see you wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace, Sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see your grace, and I see. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Thank you, Jesus. I see grace. Lord, I see grace. I see grace. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Hanya salib-Mu yang sanggup menyelamatkan, menebus dosa kami. Hanya bilur-Mu Tuhan yang bisa menyembuhkan kami. Sungguh Bapa, kuasa salib-Mu Tuhan menyelamatkan kami Bapa. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagaikan di dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Nyatakan pagi ini lebih dari yang kami kira, pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Lebih dari yang kukira,
kasih Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dan percaya Tuhan, pengorbanan-Mu begitu sempurna atas kehidupan kami. Karena kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu telah menebus kami. Bahkan kasih-Mu telah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. kasih dan karya salib-Mu. Amin. Haleluya. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Kau telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus, sungguh pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengan iman kita nyatakan, haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk penampilan yang barusan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, hari ini kita datang, kembali lagi kita datang ke tempat ini bersama-sama. Kita memperingati betapa bukti besarnya kasih Tuhan untuk setiap kita yang datang ke tempat ini Bapak Ibu. Kita yang sebenarnya tidak layak, kita yang harus menanggung setiap dosa kita. Tapi Dia oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia datang ke dunia ini. Dia rela disalibkan untuk menebus saya, menebus Bapak Ibu semuanya. Dan oleh karena kemurahannya kita beroleh keselamatan, amin. Dan pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya kembali. We say thank you to Jesus. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas pengorbanannya, untuk setiap darah yang tercurah di atas kayu salib buat kita semua, menebus setiap dosa kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari sama kita semuanya bangkit berdiri. Katakan, thank you for this love, Lord. Thank you for the nail. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. You are seated on the throne. The throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven,
God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Everybody sing. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted Hanya up. namamu yang ditinggikan Tuhan. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Layaklah anak domba yang hari ini kami peringati karena pengorbanannya, karena kasihnya, karena rancangan keselamatan yang agung yang harus Tuhan Yesus lalui melalui karya salib. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada di sini semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam sikap hening dan khidmat. Sebuah ibadah perayaan Jumat Agung yang kita rayakan tiap tahun. Seperti tadi klip video yang sudah kita saksikan, seperti lagu yang kita sudah nyanyikan. Kita membayangkan di hari tersebut di jalanan sempit menuju tempat yang disebut Golgota. Orang banyak mulai berkumpul, ada yang teriak, ada yang hanya diam, ada yang menangis tertahan. Di tengah kerumunan itu berjalan seorang pribadi yang baru saja disiksa, dipermalukan, dan ditolak. Langkahnya pelan, tubuhnya lemah, namun dia tetap berjalan. Beban salib di pundaknya bukan sekedar kayu. Itu adalah lambang dari dosa manusia, dari kegagalan kita, dari semua yang seharusnya kita tanggung. Di sepanjang jalan ada ibu-ibu yang menangis, ada murid-murid yang ketakutan, ada pemimpin yang merasa menang. Ada orang banyak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada suara gaduh bercampur dengan keheningan yang aneh. Seolah-olah surga sendiri sedang menahan napas. Tidak ada mahkota emas di kepalanya. Tidak ada takhta kemuliaan. Yang ada hanyalah penderitaan dan penolakan. Namun di balik semua itu, sesuatu yang besar, bahkan terbesar dalam sejarah manusia sedang terjadi. Bukan sekedar seorang manusia akan mati, tetapi Sang Juru Selamat sedang menuju
salib. Beberapa saat lagi paku akan menembus tangannya. Beberapa saat lagi dunia akan melihat kematian. Tetapi surga melihat penebusan. Dan momen itulah tidak banyak yang menyadari bahwa kasih yang terbesar sedang dinyatakan. Saat ini sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati. Ini boleh ditanyakan, 2 pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh banyak orang. Yaitu pertama, mengapa dia mau melalui semuanya? Ngapain Tuhan Yesus mau melalui jalan salib sampai disalibkan? Dan pertanyaan kedua, kalau udah tahu kenapa dan untuk apa dan untuk siapa semua itu dia lakukan? Dan jawabannya mungkin sederhana. Tetapi saya berusaha untuk mengungkapkannya dalam menit-menit ke depan. Jawabannya sederhana dan sangat mengejutkan. Sebetulnya dia melakukannya untuk saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama PowerPoint selanjutnya. Hari itu, 1, 2, 3. Hari itu di mana Sang Juru Selamat tergantung. Hari di mana kasih dinyatakan bukan dengan kata-kata tetapi dengan darah. Dan di tengah semua itu ada satu kebenaran yang mengema, yaitu in Christ alone. Hanya di dalam Kristus. Bahasa Indonesianya saya tambahin warna merah. Di dalam. Hanya di dalam Kristus. Karena penting sekali kita mesti tahu tadi pertanyaan. Kenapa? Mengapa ini mesti dilalui oleh Yesus? Dan inilah alasan pertama adalah karena kita ini sering mencari dasar di luar Kristus. Makanya saya kasih tanda merah. Karena ini pertanyaan bagi beberapa dan banyak orang. Mengapa hanya di dalam Kristus? Karena kalau ada di dalam, ada di luar. Dan kita manusia yang sering kali kalau bisa jujur, kita tuh sering loh merasa saya cukup baik. Kita sering membandingkan dengan orang lain. Kita memang berusaha, bahkan berusaha memperbaiki diri. Dan diam-diam kita pernah berkata, Tuhan saya udah melakukan semua ini. Kira-kira cukup gak ya? Cukup gak? Kita bertanya. Tetapi Jumat Agung menghancurkan semua ilusi itu. Karena salib berkata kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Kristus tidak perlu mati. Seringnya kita itu tidak ngerti tanpa sadar. Yaitu melakukan sesuatu yang di luar Kristus. Caranya dengan apa di luar Kristus? Ya kadang-kadang kita mengandalkan diri sendiri. Tidak ngomong kalau saya tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi dengan kita mengandalkan diri sendiri. Berarti kita sudah tidak mengandalkan Tuhan. Karena seringkali orang merasa cukup dengan kekuatan dan hikmatnya sendiri. Atau contohnya di luar Kristus, hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Terus menerus melakukan apa yang salah tanpa rasa bersalah. Sampai gak ada keinginan untuk berubah. Itu udah caranya, ciri-cirinya udah di luar Kristus. Mungkin juga kita mencintai dunia lebih dari Tuhan. Tanpa sadar kita menjadikan uang, popularitas, atau kesenangan sebagai prioritas utama.
Padahal hal itu baik. Uang perlu, ya. Kita harus punya uang untuk hidup. Kesenangan Tuhan berikan kesenangan, bukankah kita perlu menikmati hidup? Tapi kalau itu sudah menjadi utama, prioritas, berarti kita mencintai sesuatu yang lebih dari Dia dan itu sudah di luar Kristus. Nah, next PowerPoint ada dikatakan dosa. Bukan hanya membuat kita melakukan hal buruk, tetapi membuat kita mencari hidup di luar Allah. Jadi jangan pikir kalau dosa itu hanya melakukan yang tertulis dilarang ini dilarang. Tapi yang saya katakan, manusia seringkali mencari sesuatu, mengandalkan diri sendiri, mengimajinasikan, membayangkan kita mampu. Meskipun sambil doa, tetapi kita seringkali terombang-ambing karena kita memang punya kelemahan. Punya kelemahan bahwa kita gampang untuk mengandalkan diri sendiri. Ini perkataan dari Timothy Keller. Next. Seperti layangan ya. Bapak Ibu kalau lihat layangan bagus sekali. Kalau layangan tuh bisa terbang tinggi. Itu sebetulnya karena ada yang mengendalikan. Dari bawah itu ada yang mengendalikan dan dia bisa indah dengan ekornya yang berwarna-warni dan bisa seakan-akan ya bisa mengentertain, menghibur kita. Tetapi layangan itu kalau putus seakan-akan dia lebih bebas ya. Oh, dia bisa putus itu bisa bebas. Tetapi demikianlah dengan kehidupan kita. Hidup di luar Tuhan ini mungkin kelihatannya bebas, lebih enak. Tetapi sebenarnya seperti layangan yang putus. Kalau tidak dikendalikan oleh orangnya. Kalau kita tidak dikendalikan oleh Tuhan. Maka sebetulnya hidup kita akan kehilangan arah, tujuan, dan pengharapan sejati. Memang ilustrasinya layang-layang tapi ingat bahwa kenapa tadi kita merayakan Jumat Agung nomor 1 itu karena kita sering berada di luar Kristus. Dasarnya kita itu sering tidak mengandalkan Tuhan. Next PowerPoint. Nah, alasan yang kedua itu adalah salib yang kita rayakan pengorbanan Yesus ini adalah sebuah momen di mana kasih dan keadilan bertemu. Dua kata yang sangat penting, kasih dan keadilan. Dan ini bertemu. Next PowerPoint. Salib menyatakan masalah terbesar dari manusia, yaitu dosa. Kita pikir masalah terbesar dari manusia itu adalah karena perang. Gara-gara perang harga bensin naik. Gara-gara bensin naik semua naik. Makanya kita semua merasa ini akibat dari ini, situasi, dari kondisi. Padahal salib menyatakan masalah terbesar adalah dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Masalah utama bukan hanya situasi atau kita cari-cari, tetapi hati yang berdosa. Sekali lagi kita pikir dosa hanyalah kita melanggar hukum Allah. Tetapi dosa di sini udah termasuk sikap hati atau hati. Kalau saya orang baik, masa saya juga orang berdosa? Hati saya itu hati yang baik, suka memberi. Oh, firman Tuhan katakan hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9. Engkau bisa baik, tetapi dosa ini sudah ada karena Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, salib menunjukkan dosa itu serius loh.
tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia. Salib menyatakan masalah terbesar dosa. Dan dosa hanya bisa diselesaikan karena karya Kristus di kayu salib. Tadi kata yang pertama kasih, kata yang kedua keadilan. Saya mau katakan PowerPoint selanjutnya. Salib itu juga menyatakan kasih Allah yang radikal. Ya. Kasih Allah yang luar biasa. Kalau saya katakan radikal ini dalam arti yang positif. Bukan nyeleneh, tapi yang luar biasa. Yang di luar nalar dari manusia. Karena apa? Kalau untuk seorang yang baik, mungkin ada orang mau berkorban. Ya, karena orang baik akan diingat jasanya. Dan mungkin kita mau berkorban untuk orang yang baik. Tapi firman Tuhan katakan, justru Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Yesus tidak mati untuk orang baik. Dia mati untuk pemberontak. Dia mati untuk orang berdosa. Dia mati untuk saudara dan saya. Kita semua. Saya berikan ini contoh kenapa kasih dan keadilan itu perlu bertemu. Ini mungkin contoh yang lebih gampang. Bayangkan sebuah ruang pengadilan, seorang terdakwa berdiri. Memang karena salah dan sudah pasti salah, buktinya semua lengkap, maka hakim mengangkat palu dan berkata, engkau bersalah, hukumanmu adalah mati. Tiba-tiba seseorang berdiri dari kursi penonton. Dia tidak bersalah. Hidupnya sempurna. Namun dia berkata, yang mulia, hakim dipanggil yang mulia, izinkan saya menggantikan dia. Hakim terdiam. Karena orang ini enggak salah. Yang salah yang di depan. Tapi ada seseorang yang mengatakan izinkan saya untuk menerima hukuman, menggantikan dia. Inilah contoh. Hukum tetap harus ditegakkan. Tetapi kasih menemukan jalan. Orang yang tidak bersalah itu mengambil alih. Menanggung beban hukuman si terdakwa. Itulah salib. Kita yang bersalah. Yesus yang mengambil hukuman kita. Jadi kasih dan keadilan bertemu. Amin. Katakan sekali lagi. Kasih dan keadilan bertemu. Karena tidak bisa. Kasih itu selalu harus ada adil seperti tadi. Harus ada hukuman. Dan yang menanggung untuk kita dan saudara dan kita adalah Yesus. Oleh sebab itu, kasihnya Tuhan yang radikal itu, saya katakan kenapa dikatakan radikal. Karena kasihnya itu bukan gara-gara melihat kita itu begitu baik. Kasihnya bukan reaksi atas kebaikan kita. Tetapi kasih Allah adalah inisiatif dari hatinya. Inisiatif dari hati Bapa. Next PowerPoint. Tadi kita sudah nyanyikan. Ada sebuah kalimat sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Sebuah kalimat yang mengubah segalanya. Yaitu kata-kata sudah selesai. Amin. Katakan 1, 2, 3. Sudah selesai. Kita mengatakannya gampang, enak. Tetapi bayangkan Tuhan Yesus di saat-saat terakhir. Dia udah di momen-momen terakhir.
Dan ini perkataan terakhir, banyak perkataan yang lain. Yang powerful tapi ini yang terakhir. Kalimat yang mengubah segalanya sudah selesai. Dikatakan dalam Yohanes 19. Sesudah Yesus meminum anggur, ia berkata, sudah selesai. Dia tidak berkata hampir selesai, dia tidak berkata belum selesai, atau dia tidak berkata tolong selesaikan. Tapi telestai, betul ya? Telestai. Telestai. Bagus. Artinya sudah selesai. Yang artinya bukan seperti kalau kita ibu-ibu udah selesai membersihkan rumah kita merasa lega, bersih, cemerlang. Tetapi ini bukan membersihkan dapur, bukan membersihkan rumah. Membersihkan dosa yang melekat di hati. Oleh sebab itu kata-kata yang mengubah segalanya sudah selesai. Dan ketika nafasnya hampir habis, itulah yang membuat sebuah transformasi dimungkinkan bagi kita. Yang artinya tadi yaitu selesai itu lunas dibayar. Lunas apa? Hutang. Hutang apa? Hutang dosa, hutang hukuman. Selesai sepenuhnya. Oleh sebab itu, keselamatan kita tidak tergantung pada seberapa kuat kita bertahan. Tetapi pada seberapa sempurna Kristus telah menyelesaikan. Next. Ini ada beberapa ayat yang saya mau bacakan. 2 ayat sebetulnya. Tadi ada pertanyaan kan. Untuk apa? Mengapa? Dan untuk siapa? Nah ini jawabannya. Kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini menjawab pertanyaan. Kepada siapa? Untuk siapa Yesus melakukannya? 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Untuk kita. Untuk saudara dan saya. Untuk kita. Ayat ini saya kasih kuning ini loh. Bahkan kita aja nggak nyangka. Kita kira, udah kasihan itu. Kalau belum bertobat dulu orang-orang kasihan dia kena tulah. Sampai wajahnya tidak terlihat. Karena begitu buruk rupanya. Tapi untuk kita. Oleh sebab itu katakan kepada sebelah-sebelahmu. Untuk saudara. Untuk Anda dan saya. Jangan lupa katakan untuk Anda dan saya. Katakan. Saya tadi tanya sama Jupiter, apa bahasanya? Lu katanya, lu and beta. Saya pikir beta and lu and beta berarti hampir sama dengan Jakarta. Lu gue gitu loh. Ini untuk kita. Untuk saudara dan saya. Benar? Tuhan mengasihi dan Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Dan yang terakhir, kenapa ini? Yang terakhir dan kenapa dan begitu penting. Nah, tadi saya sudah bacakan ini. Bahwa keselamatan kita tidak bergantung kepada seberapa kuat kita bertahan. Karena kita tidak selalu kuat untuk bertahan. Tapi percayalah, kita dimampukan untuk bertahan. Karena Kristus telah menyempurnakannya, menyelesaikannya di kayu salib. Amin. Yang terakhir, poin yang terakhir. Hanya di dalam Kristus
kita memiliki identitas yang baru. Ini rencananya, ini kerinduannya. Yaitu makanya kita percaya bahwa karena kasihnya kepada kita, karena keadilan harus ditegakkan demi sebuah misi keselamatan. Dan keselamatan ini gunanya untuk supaya kita punya KTP yang baru. Identitas, kartu tanda KTP itu salah satu kartu identitas. Kalau Bapak Ibu gak punya KTP Surabaya, katanya sulit untuk berobat di Surabaya. Bapak Ibu, kita memiliki identitas. Tidak cuma kartu, tapi kartu ini membawa sebuah benefit, otoritas, kemampuan. Karena saya percaya hidup ini tidak semakin mudah. Karena Tuhan memberikan identitas yang baru ini, maka kita bisa bermegah. Walaupun kita sedang lemah, kok sepertinya berlawanan. Ya, karena saat kita lemah, kita kuat kata Tuhan. Karena apa? Identitas yang baru. Dunia mengatakan kamu orang gagal. Tetapi identitas yang baru anak Tuhan dikatakan kamu lebih dari pemenang. Kamu bukan seorang yang identitasnya gagal. Kamu adalah anak Tuhan yang pernah jatuh, yang gagal dan akan bangun kembali. Dunia mengatakan engkau tidak layak. Tapi identitas yang baru mengatakan memang dulu gak layak, tetapi kita dilayakkan. Dunia mengatakan jangan sok rohani, sok-sok jadi orang kudus. Kamu juga masih banyak berbuat dosa. Betul, kita bukan orang sempurna. Kita bisa terjatuh. Tetapi identitas kita sudah bukan orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang sudah dibenarkan, dikuduskan. Meskipun dalam langkahnya mungkin bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Dan dia akan bangun dan berkata terima kasih Tuhan. Only by His grace, seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Hanya karena kasih karunia-Nya saya bisa tidak cuma pegang kartu tanda bahwa saya anak raja, tetapi hidup mengalami kepenuhan Kristus di dalam kita. Next, terakhir. Apakah ini PowerPoint terakhir? Ya, oke. Terakhir katanya. Oleh sebab itu saya bacakan aja. Sekali lagi bahwa identitas ini sudah sering kita bacakan, sering kita khotbahkan, tetapi hari ini saya mau untuk mengundang Bapak Ibu sekalian, kalau sebentar lagi kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka saya berharap dan saya berdoa firman yang singkat tadi kita renungkan kembali. In Christ alone, hanya di dalam Kristus kita itu mendapatkan kasih, keadilan yang bertemu, yang mana terjadi di kayu salib. In Christ alone, di dalam Kristus kita punya pengharapan. Seburuk apapun situasimu, tetap ada harapan karena identitas kita anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang terbuka. Tanpa topeng, tanpa kekuatan palsu, tanpa mengandalkan diri sendiri, tanpa berpura-pura. Kami sadar kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Thank you for the cross. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk kasih yang tak bersyarat. Terima kasih karena Engkau sudah berkata,
sudah selesai. Hari ini kita tidak hanya mengingat salib dengan pikiran kita. Kita akan mengalaminya secara pribadi melalui perjamuan kudus. Saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saat itu kita juga sedang berkata dalam hati ini, Tuhan, aku tidak lagi mau bersandar pada diriku. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku. Aku hanya bersandar sepenuhnya di dalam Kristus. Namun sebelum kita datang untuk menyambut perjamuan ini, yuk kita berhenti sejenak memeriksa hati kita. Bukan untuk mencari alasan apakah kita cukup layak. Karena tidak ada satupun dari kita yang layak. Tetapi biarlah kita datang dengan hati yang jujur, yang rindu, yang haus akan anugerah. Jika hari ini ada yang merasa bersalah, terdakwa, ada yang terluka, ada yang tertolak, ada yang gagal, jangan menjauh, datanglah. Karena perjamuan kudus ini bukan untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang sadar mereka membutuhkan juru selamat. Salib itu nyata, kasih itu nyata, dan sekarang undangan itu juga nyata. Datanglah, terimalah, hiduplah.